selamat datang di Ruang Tamu Nona. Yeay! Banyak yang bilang kalau kerja di Jerman itu enak, gajinya gede, tapi banyak juga yang nggak cerita kalau di sini itu tekanannya banyak, terus beresiko kehilangan pekerjaan, beresiko tidak punya tempat tinggal. Nah, itu jarang banget diceritain. Kali ini aku punya bintang tamu ya atau narasumber, yaitu sahabat aku sendiri yang mau cerita jujur tentang kehidupan di Jerman. Dan karena sekarang ini lagi bulan Ramadan, bulan puasa, temen aku juga sedang menjalankan ibadah puasanya di Jerman. Yuk kita kenalan, kita langsung panggil aja Yohan. Yeay. Mau Yohan atau Pras nih? Yohan aja ya. Apa kabarnya Yohan? Baik. Udah lama gak ketemu, astaga. Kita tuh kalau ketemu kayaknya setahun cuma 2 kali ya? Setahun 2 kali, tahun sekali lah. Setahun sekali. Iya. Karena sekarang kamu tinggalnya di mana? Di Berlin kebetulan. Di Berlin, Iya. Oke. Karena sebelumnya aku pernah ketemu kamu tinggalnya masih di Iya, dekat di Lübeck dekat ya? Lübeck, iya. Itu di mana tepatnya? Boltenhagen. Di Boltenhagen. Oh, aku Iya. suka ngeledekin kamu, rumah kamu deket sama Batman ya? Iya. Padahal rumah yang deket Batman namanya apa sayang? Bottenham. Gothenham. Gothenham City. Bukan Kan Boltenham. Bolton. Lebih ke kota pantai aja sih. Kota pantai. Kota kecil dekat pantai. Itu udah berapa lama kamu yang di sana? Di sana 5 tahun, 5-6 5-6 tahun. Oke. Jadi sekarang total kamu tinggal di Jerman itu berapa lama? Iya, 6,5 tahun. 6,5 tahun, berarti dari 2019. Iya, 20, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Oke. Terus kamu datang ke sini itu jalur Ausbildung atau kuliah atau ceritanya dibawa keluarga? Aku di sini Ausbildung sih. Ausbildung. Jalur Ausbildung. Jalur Ausbildung. Terus kayak ya udah sekarang di pekerja lepas. Asik. Mitarbeiter. Udah full time. Iya, profesional. Asik. Dengar-dengar kayaknya si teman aku ini Yohan sudah mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Udah diimpikan belum sih? Apa ya? Ya syukurlah. Pokoknya Apa nanti kita akan bahas juga pekerjaan dia. Ini bagus banget karena dia kerja di sebuah tempat yang sangat bagus banget di Berlin. Jadi keren banget sih. Amin, semoga mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, Yohan, kali ini aku mau tanya ke kamu tentang sebelumnya ambil Ausbildung itu apa? Sebelumnya itu di restoran Fachmann und Veranstaltung. Jadi kayak dia itu manajemen restoran sama untuk kayak IO event gitu. Organizer gitu, ya. Itu jadinya kamu lewat jalur Ausbildung apa tadi namanya? Restoran Fachmann. Iya. Restoran Fachmann. Oke, berapa lama itu kamu? Aku normal 3 tahun sih. Normal 3 tahun. Kalau kalian mau tahu gimana caranya lewat jalur Ausbildung, nonton video episode 1 itu bersama Irwan. Nah, tapi kalau kali ini aku mau bahasnya tentang Ausbildung dan kalau setelah lulus Ausbildung, itu sebenarnya boleh nggak sih kamu kerja di tempat lain? Kalau di Indonesia kuliahnya kuliah ambil hukum, tapi kerjanya accounting. Ambilnya perbankan, kerjanya di retail. Kalau di sini tuh boleh nggak kayak gitu? Maksudnya di bidang yang berlawanan gitu ya? Betul, bidang yang berlawanan. Kalau untuk di bidang berlawanan, ketika lulus Ausbildung sebenarnya mostly gak bisa ya. Karena yang ada sertifikatnya kan yang dia Ausbildung gitu kan, yang dapat absolutnya kan yang dia bidang yang dia jalani itu kan Ausbildung itu kan. Betul. Jadi akan agak sulit ya, kecuali memang kalau dia udah punya pengalaman, udah punya sertifikat yang lain sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk orang Indonesia kayaknya agak sulit sih. Iya sih, karena kan Erfahrungnya apa, Zeugnisnya apa, ya gitu. Ya kan. Jadi kalau nggak nyambung kayak kamu gimana belajarnya? Iya, kamu udah profi belum gitu kan? Agak sus juga gitu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan memang kamu udah punya pengalaman di Indonesianya dan memang sudah Anerkendung ya. Anerkendung juga, mungkin bisa. Iya. Tapi ya kamu sudah belajar Ausbildung 3 tahun, terus setelahnya kamu mana lagi gitu loh. Mau kalau beda bidang ya itu ya sama aja bohong, kayak ngapain lu ngabisin waktu 3 tahun untuk Ausbildung kalau lu kerja di
beda bidang gitu. Iya, betul banget. Dari awal. Terus aku juga mau nanya ke kamu, kalau misalkan menjalani Ausbildung 3 tahun, visanya visa Ausbildung. Terus dengar-dengar nih kan ada juga yang bilang kalau nggak semua Ausbildung atau menjalani Ausbildung itu lancar-lancar aja. Pasti ada juga yang ketemu toksik, temen yang toksik, tempat yang toksik. Terus Banyak. boleh nggak sih kamu dalam perjalanan 3 tahun nih menjalani studi, salah satu contohnya kamu nggak lulus karena ternyata ini aku salah ngambil Ausbildungnya gitu. Aku kayaknya nggak cocok di sini. Ya kan 1 tahun pertama udah nggak lulus, terus kamu juga ngerasa nggak nyaman, entah itu karena toksik temennya, toksik tempatnya. Itu boleh nggak sih pindah Jadi jurusan? kalau pas kita lagi Ausbildung misalkan tahun pertama nih, misalkan kamu udah sekolah, udah mulai bekerja, terus kayak merasa kayaknya nih Betrip gak nyaman deh, atau kayaknya nih Betrip terlalu strict atau terlalu kurang gitu menurut kita pribadi gitu. Sebenarnya bisa pindah, udah pindah Betrip atau pindah jurusan. Sebenarnya itu feel free banget, bebas banget sebenarnya. Cuma banyak yang nggak tahu. Dan banyak orang-orang Indonesia itu ditakut-takuti kalau misalkan kita pindah itu kena penalti, padahal itu sebenarnya tidak. Oh ya? Iya, banyaknya kayak gitu. Nah, mungkin karena orang Indonesia sendiri kurang informasi. Itu aja sih, tapi benar-benar bisa banget. Iya, apalagi kalau Betripnya memang nggak sehat. Nggak sehat memang pindah aja. Iya. Pernah punya cerita pengalaman nggak, entah itu dari kamu atau teman kamu yang ada Betrip yang tidak sehat? Oh, banyak ya. Banyak. Sebenarnya banyak banget. Cuma gini, kalau Indonesia kan kebanyakan mereka itu pakai agent gitu kan. Ya, pakai betul. agent, dan itu ada yang namanya uang tiket pesawat. Uang tiket pesawat. Iya, dan itu otomatis kan harus diganti kan, dana talang itu. Dana talang. Iya, biasanya itu 1.000 euro sampai 1.200 euro. Nah, ketika kamu memang udah pengen pindah dari Betrip itu, kasus yang aku alami itu, yang aku pernah bantu itu, jadi dia itu pengen pindah Betrip, tapi memang terhalang oleh dana talang itu kan. Jadi mereka itu harus melunasi dulu dana talangnya. Baru bisa pindah Betrip dengan aman. Gitu. Padahal seharusnya nggak perlu. Harus karena sudah tanda tangan kontrak kan sama agent yang itunya kan. Itu harus, jadi yang aman tuh kayak gitu. Jadi kalau memang mau pindah Betrip, mending lunasi dulu apa-apa yang berhubungan dengan agent yang lamanya gitu. Jadi biar tidak ada buntut panjangnya gitu. Ya tidak ada. Iya benar, supaya kamu nggak terlalu terikat dengan agen lama kamu itu. Iya, tapi kalau dikata baca kontrak baik-baik, iya. Baca kontrak baik-baik. Pokoknya kalau kamu kesini itu, kalau lihat vertrak, lihat kontrak, baca dengan baik-baik. Kalau nggak ngerti, mending tanya. Iya, sekarang ada ChatGPT, ada Google, ada Google Translate. Betul. Ada banyak informasi yang di ini. Betul banget. Nah, terus kalau misalkan sudah Ausbildung 3 tahun, ternyata nggak lulus juga. Boleh pindah nggak? Pindah apa maksudnya? Pindah jurusan, ambil Ausbildung lain. Ausbildung lain. Ya harus dari awal lagi berarti. Harus dari awal lagi. Visa juga harus dari awal lagi. Visanya harus apply lagi. Karena visa cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun pas kamu lagi belajar ini kan, sesi belajar ini. Iya, dan diperpanjang paling cuma sampai 3 kali ujian aja. Jadi harus setelah selebihnya either kamu jadi pekerja yang unggulan atau di bawah rata-rata gitu, yang nggak profesional, atau kamu pulang ke Indonesia. Itu 2 pilihannya. Oke. Sebenarnya. Ada kejadian seperti itu? Ada. Ada. Dia malah lebih memilih jadi pekerja yang unggulan. Unggulan itu artinya? Artinya gajinya itu di bawah yang Facharbeiter yang profesional. Oke, jadi dia terima aja. Iya. Terus otomatis dia pindah visa nggak? Jadi dia visa pekerja. Jadi dia visa pekerja, tapi visa unggulan. pekerja tapi unggulan. Iya, tapi jadi kemanapun segitu juga. Iya. Hitungannya itu Aushilfe dia jadinya. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi minus bawah, jadi kayak lebih sedikit gajinya daripada Facharbeiter. Tapi di Jerman potongan
potongan pajaknya sama aja ya? Sama. Sama. Ya kan makin gede kan makin banyak juga pajak. Oke. Nah, terus aku suka lihat ada yang dalam belajar atau dalam proses Ausbildung, ternyata dia menemukan tindakan dari teman, dari apa gurunya yang tidak enak kayak gitu. Kayak aku dengar waktu itu dia disuruh dia dikira tidak masuk kerja padahal dia kerja. Pokoknya intinya dia toksik banget lah. Terus dia tuh bingung mau kemana. Itu sebenarnya kamu punya saran nggak untuk teman-teman kita yang sedang Ausbildung atau sedang mengalami hal tersebut, tapi bingung mau ngapain. Itu caranya gimana? Satu ya, minta tolong ke IHK. IHK itu apa? IHK itu kayak institut yang menaungi, yang memayungi semua orang-orang yang Ausbildung gitu. Jadi yang ngadain ujian, yang ngadain yang ngeluarin sertifikat yaitu IHK. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kita yang lagi Ausbildung ingin minta tolong itu perginya ke IHK. Ke IHK, iya. Nah, terus ada syarat-syaratnya nggak kayak butuh saksi, butuh? Oh iya harus ada saksi, terus memang itu alasannya yang cukup kuat dan jelas gitu kan. Kalaupun kita tidak tahu dan tidak berani gitu kan. Berani ngomong tidak berani ya kan? ngomong, seenggaknya kamu di sana sama ajubi yang lain tuh bisa bisa bersama-sama untuk ke IHK untuk mengajukan keluhan itu gitu. Keluhan itu bukti itu bisa banget sebenarnya, asalkan kalian harus sama-sama dan kuat aja dan berani ya, nggak apa-apa. Karena semua aturan itu di Jerman tuh jelas sebenarnya ya. Cuma kita harus tahu. Jadi kalau misalkan ada betrip toxic, betrip kayak jamnya berlebihan, atau perusahaan yang jamnya kayak selalu double gitu, kayak misalkan double shift. Jadi kayak maksudnya kamu kerja dari pagi sampai siang, terus siang kamu pause, terus malamnya kamu kerja lagi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Itu bisa banget dilaporin. Tapi ada nggak yang kayak gitu, yang dapat betrip kayak gitu? Ada banget, masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Dan kalaupun ada, tolong dong laporin. Tuh, aku jadi ingat ada yang bilang dia tuh sakit. Terus dia udah dapat Krankmelden juga dari dokternya, tapi itu nggak dihitung. Atau dia kalau nggak salah dia tuh disuruh masuk. Oh gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Iya, itu udah gak sehat banget sih. Itu udah gak sehat banget ya. Harus dilaporkan. Dan itu masih banyak yang masih banyak sampai sekarang. Apalagi di daerah-daerah yang kayak daerah bawah, daerah daerah MV mungkin masih ada juga sih kayak gitu. Betrip-betrip nakal ya. Betrip-betrip nakal, oke. Iya. Tapi sejauh ini kamu belajar Ausbildung, terus sekarang udah kerja, masih keep kontak gak sih sama teman-teman Ausbildung? Teman-teman Azubi? Jujur enggak ya. Jujur enggak. Enggak ada kayak yang yuk kita merayakan makan bersama yuk, reuni. Enggak lagi, karena pada sibuk kan mungkin semuanya. Itu juga aku yang jauh juga kan, yang beberapa juga udah pulang ke Indonesia, beberapa juga sudah berkeluarga, jadi ya susah untuk ketemu lagi ya. Oke, gitu. Jadi sampai sekarang udah jarang keep kontak ya sama teman-teman Azubi? Iya, jarang banget. Nah, menurut kamu temenan sama orang Indo atau sama temenan orang Jerman itu gimana perbedaannya? Perbedaannya apa ya? Aku sih lebih nyaman sama orang Indonesia ya sebenarnya. Soalnya kan netizen bilang, ada yang beberapa bilang kayak jangan temenan sama orang Indonesia mah gini. Kalau kamu sendiri pendapatnya gimana? Kalau aku ya tetap sih orang Indonesia masih mending lah, masih bisa diajak seru gitu ya, walaupun nyambung. Walaupun juga orang-orang sini juga seru itu sebenarnya, cuma aku lebih kayak into ke orang-orang Indonesia aja. Mempengaruhi bahasa nggak? Ada yang bilang makanya jangan temenan sama orang Indonesia, jadi kamu bahasa Jermannya kurang. Menurut kamu gimana? Menurutku tergantung orangnya ya, maksudnya kayak ya orangnya kalau memang memang udah bisa bahasa Jerman gitu kan, mau kamu bergaul sama siapapun menurutku sama aja. Cuma ya memang lebih bagusnya kalau untuk belajar, kalau untuk mengasah lebih lagi ya memang bagusnya dengan orang Jerman bertemannya. Cuma kan orang Jerman juga
susah didekati ya. Iya, ya kan? Iya. Ada yang bilang kalau udah sampai di Jerman gampang kok semuanya karena nanti kan bisa langsung praktek dengan orang-orang Jerman. Hey, Iya, nggak semudah itu Virgoswa beneran. nggak semudah itu. Terus kita kayak di jalan kayak gitu, dikit sih. Nggak bisa. Biasanya gini kalau orang Jerman itu ketika ketemu di sekolah, udah tok di sekolah gitu. Tok di sekolah. Udah ketemu di kerjaan ya udah tok di kerjaan. Iya. Jadi setelah di luar itu akan beda orang. Betul. Pengalaman aku gitu ya, cuma gak tahu kalau yang lain gitu. Iya, menurut kamu orang Jerman kayak gimana? Menurut kamu ya kan pendapat orang beda-beda, ya kan pendapat orang masing-masing. Orang Jerman tentang apa nih? Tentang sifatnya. Sebenarnya nice, baik kalau udah akrab banget. Iya. Kalau udah akrab banget, sebenarnya nice, baik kalau udah akrab banget. Tapi kalau belum akrab, mereka seperti beda orang. Dingin. Terus ya mereka nggak mau tahu apa masalah kita, terserah pokoknya. Individualnya tinggi banget di sini itu. Oke. Nah terus sekarang kamu banyak kan teman Indonesia apa teman dari luar? Teman dari ya sama sebenarnya sih perbandingannya. Perbandingannya sama ya. Aku juga orang-orang Indonesia juga nggak semuanya aku jadiin teman gitu. Iya. Nggak semuanya deket, kayak aku sama Nona kan deket gitu maksudnya gitu. Terus sama yang lain juga ya deket, beberapa lah, paling nggak sampai sebanyak itu. Karena aku lebih menjaga diri ya. Asik. Daripada banyak drama. Menjaga diri. Daripada nanti jadi drama ya kan. Iya, sinetron season ya kan. Kan banyak banget ya gitu dramanya ya by the way. Iya banyak banget, ada gosip-gosipan. Tapi ya namanya juga manusia ya. Kita harus bisa memfilter siapa yang baik dan yang tidak, ya kan? Betul. Mencari teman itu gampang, mencari teman yang baik itu susah. Nah itu dia. Jadi harus pilih-pilih ya, jangan nggak pilih-pilih, teman itu harus pilih-pilih. Nah terus aku punya pertanyaan nih, lebih gampangan cari kerja atau cari teman di Jerman? Aku pribadi cari kerja. Lebih gampangan cari kerja? Cari kerja. Jadi cari teman itu lebih susah? Susah banget. Tuh. Susah banget. Tuh itu kejujuran yang betul. Karena satu kalau cari kerja itu ya straight gitu ya udah kita butuh kerjaan gitu kan. Butuh kerjaan aja gitu kan. Kalau teman kan kita nggak tahu ya, kita ketemu satu kali gitu, nanti yang ketiga kalinya malah drama gitu kan. Jadinya kan sama aja gitu. Transaksional gitu kan. Selesai. Kalau teman kan beda lagi kan. Iya betul. Ada perasaan di sana, ada impression di sana gitu kan. Karena kita kalau temenan nih ada orang kita misalkan satu kali kumpul gitu kan. Terus ada yang sibuk dengan apa yang dia pakai, dengan apa yang dia gunakan gitu kan. Jadi kayak ajang kan merek apa harus diinikan. Itu kan kayak kalau menurut aku kayak enggak gitu kan, bukan penting gitu kan kalau buat pribadi gitu. Tapi ya mungkin buat yang lainnya itu penting gitu. Betul. Di mana ada ajang sesi panggung ya, jadi datang datang flexing. Itu ya jujur aja di sini banyak yang seperti itu. Tapi menurut aku mungkin di situ juga adalah sebuah pencapaiannya dia. Dia udah sampai beli ini. Masa minggu depan masih sama. Nah, padahal ya. Tapi itu nggak semua kayak gitu. Nggak semua kayak gitu juga. Ajang yang bagus buat filter. Iya, filter gitu. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kamu butuh temen yang kayak mana? Bener nggak? Betul. Kalau kamu suka dengan barang-barang begini, tapi aku nggak nyambung, ya nggak bisa. Bener nggak, Ian? Iya, betul. Aku juga kalau untuk barang bermerek atau branded, kita juga pasti punya kemauan itu kan. Betul. Cuma bukan untuk bukan untuk jadi ajang kayak aku pakai ini, aku pakai itu, enggak gitu. Kita atau tiap datang sendiri. Tiap datang kayak aku baru beli ini. Iya. Besoknya aku baru beli ini. Akhirnya pembahasannya sama. Sama gitu. Soalnya ada satu teman dia bilang katanya, ke aku, kok sama kalian beda ya bertemannya, katanya gitu. Oh ya? Aku, iya. Katanya aku merasa lebih diterima di sini, katanya gitu. Soalnya kalau teman-teman yang lain pada kayak handphone harus apa, terus harus pakai apa, ada ya loh yang kesannya kayak gitu. Gitu. Jadi dia merasa diterima. Diterima gitu. Karena kita ya udah, kita teman-teman aja. Iya, bener banget. Aku juga tahu kalau merek-merek bagus itu aku tahu, tapi kadang
kalau kalian ngomongin itu terus, aku lama-kelamaan bingung mau nanggepinnya lagi. Iya kan? Iya kan? Ya karena kan kita temenan kan di Jerman ini lebih kayak feel-nya. Iya gitu. Ya nggak sih? Iya. Apalagi kayak udah dingin-dingin kayak gini, ngopi yuk, yang Iya. santai. Iya. Omongannya juga yang relax. Kehangatannya lagi gitu. Iya. Terus kalau kamu tinggal di sini, udah berarti 7 tahun tadi, jalan 7 tahun kayak iya. gitu. Terus kehidupan sosial di sini. Nah, ada lagi nih, aturan-aturan sosial yang tidak tertulis, tapi sebagai kita pendatang ke sini, harusnya kan kita tahu nih, ya kan? Kayak contohnya di kereta. Di kereta tuh sebenarnya nggak ada aturan kamu boleh nelpon atau nggak boleh nelpon. Tapi banyak orang dari luar Jerman yang aku lihat, tuh kadang suka telepon kenceng-kenceng terus ditegur. Ya itu sih masalah banget sih. Makanya intinya kalau di sini tuh jangan terlalu berisik. Jangan terlalu berisik. Kalau kalian berisik, itu tuh bisa aja nanti tiba-tiba kamar kamu atau warung kamu didatangi polisi. Pernah punya pengalaman nggak? Beneran loh. Kalau aku nggak pernah, cuma temanku. Coba tiba-tiba Saya sudah sering. ya kan, diketok-ketok sama polisi katanya terlalu berisik katanya. Tetangga ngelaporin bahwa di rumah ini ada yang gini, mungkin mereka lagi ngapa-ngapain gitu. Nah kan jadi kan nggak enak. Berisik boleh, cuman kasih tahu gitu loh. Biasanya orang suka nulis ya, minggu ini kita kumpul nih ya, jam sekian sama sekian. Iya, harusnya orang bisa toleransi. Iya, harus kasih tahu. Tapi nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Iya, kan orang Indonesia kan kalau misalkan mau ngumpul kan pasti harus berisik kan. Iya, harusnya kita udah ngasih tahu sebelumnya, pemberitahuan atau di kertas atau kadang kita izin dulu gitu kan. Iya, itu tinggal itu doang. Mungkin apa sih menurut kamu banyak aturan-aturan yang nggak ditulis tapi sebenarnya orang Indonesia harus tahu? Coba kasih tahu lah teman-teman kita. Lebih ke manner aja sih ya guys. Manner. Kayak kayak kalau kita di tempat ngumpul harus seperti apa gitu. Harus punya common sense yang ini aja sih. Kayak memvideokan orang, memfoto orang. Yes. Itu amat sangat dilarang di sini. Bukan dilarang ya, yang dilarang ya kan. Karena ada Datenschutz namanya itu. Iya. Datenschutz, jadi kita itu tidak diperbolehkan untuk mengambil, memotret privasi orang lain. Betul. Karena itu masuknya privasi. Iya, dari anak kecil, orang dewasa, pokoknya semua yang di sini tuh tidak boleh mengambil gambar wajah orang tanpa sepengetahuan dia, tanpa meminta izin. Jadi buat yang baru datang ke sini terus dia bilang ngevlog biasa, memang banyak ya. Memang banyak banget ya. Banyak banget. Cuman memang nggak dilaporin aja. Kan kita nggak ada yang tahu. Ternyata habis dia ambil video, dia ditegur. Iya, soalnya ada pengalaman nih, gitu kan. Cerita dari teman itu, ini anak TikToker gitu kan. Anak TikToker. Udah jadi TikToker apa belum? Udah, akunnya udah gede by the way. Oh ya? Iya, akunnya udah gede. Akunnya udah gede, jadi kayak dia itu kena teguran. Kena teguran? Iya, dari HR. Oke. Ya, gara-gara apa? Gara-garanya dia itu bikin video pakai baju seragam. Ini dia pakai seragam ya, kerjanya pakai seragam. Iya. Terus akhirnya dia ditegur sama HR-nya. Iya, sama HR-nya. Dan jadinya yang kena itu bukan namanya dia, tapi seluruh nama anak-anak yang dari Indonesia. Oh. Jadi itu yang paling yang harus hati-hati itu. Jadi kamu itu di sini itu bukan bukan hanya sekedar diri kamu, tapi juga kamu membawa nama Indonesia juga. Betul. Gitu. Betul banget. Soalnya teman aku yang bermasalah kan orang itu kan TikTok itu kan. Iya, betul. Kena manung, kena SP1. Dan jadi pas kemarin tuh dia pas wawancara interview, ada pertanyaan kalau kamu bukan TikToker kan? Kamu bukan ini kan? Gitu. Guys, sampai ditanya kamu bukan TikToker nggak? Karena takut divideoin lagi nih, diviralin lagi. Sebenarnya nggak viral atau enggak itu nggak masalah, tapi lebih kayak kamu tuh foto atau video pakai seragam. Pakai seragam, dan itu kan sudah membawa nama perusahaan gitu kan. Gitu. Jadi kamu itu ketika pakai seragam bukan lagi diri kamu, tapi kamu itu adalah bagian dari perusahaan, interpretasi dari perusahaan gitu, wajah perusahaan. Kalau misalnya kamu nanti keseleo ngomongnya, atau mungkin nanti kamu ada hal-hal yang tidak diinginkan ke dalam ke diri kamu, nanti yang kena itu pasti kan nama perusahaannya. Betul. Dan kalau kayak gitu akhirnya kamu bisa kehilangan pekerjaan kamu, visa kamu. Dan nanti
nama-nama anak-anak Indonesia juga nanti bisa ke bawah untuk selanjutnya. Iya, Jadi betul. nanti akan beruntun. Jadi itu lebih hati-hati lagi sih, lebih bijak lagi aja sih. Lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, guys, ya kan? Kamu sebenarnya gak dilarang untuk jadi TikToker atau edukator, terserah. Cuma harus tahu tempat konten gitu. Betul. Iya, Itu tempat betul konten banget. dan harus tahu apa-apa aja sih yang enggak yang misalkan yang akan sangat sensitif untuk masuk ke dalam konten kalian gitu kan. Iya. Even suara ya. Betul. Even suara doang. Even suara aja. Maksudnya kalian tidak boleh kayak masuk ke kemana terus kamu rekam gitu kan. Iya, mungkin Itu kamu nggak cuman ingin menunjukkan kalau pergi ke sini kita tuh harus ngomongnya kayak gini, bahasa Iya. Jermannya seperti ini, gitu kan. Jadi ada komunikasi. Sebenarnya di video ini memang cuman kita tapi kamu ada di mana? Iya, cuma harus hati-hati aja. Iya, di sini Soalnya tuh bisa dilaporin. Iya, soalnya datang shoot benar-benar ini guys. Bukan berarti ditegur doang loh. Kalau kamu ditegur dan dia mau jalur hukum, gimana? Gimana? Kamu dapat ini kan dapat. Memang kamu nggak dihukum. Kalau visa kamu dicabut? Nah itu kan berabe juga. Terus kalau nanti misalkan yang ke bawah Indonesia, gitu kan? Kadang lebih gede lagi gitu. Iya, kadang orang cuman gini dong, cuman ditegur aja ya kan. Cuman. Nggak taunya cuman dideportasi. Iya, enggak. Gitu Ya kan? jadinya. Tapi pernah ada yang seperti itu? Ada aja. Ada yang sampai kehilangan visanya atau pekerjaannya nggak? Kehilangan visa pekerjaan ada, tapi bukan tentang video lagi ya? video, tapi tentang ketika dia itu terlalu lamban dalam bekerja. Oh, terlalu lamban dalam bekerja. Ini udah lamban banget ya berarti ya? Lamban banget. Oke, berarti tuh istilahnya kurang profesional. Kurang profesional. Iya. Jadi sampai akhirnya kehilangan pekerjaan dia. Iya, jadi Ausbildungen dicabut programnya. Oh, Ausbildungnya dicabut programnya? Iya, jadi anak itu dipulangkan ke Indonesia. Itu jatuhnya deportasi nggak sih, sayang? Kalau dipulangkan, ya dong. Ya, dia nggak punya izin intinya. Ya berarti kan izin Ausbildungnya dicabut. Berarti visa Ausbildung dia udah tidak berlaku, maksudnya gitu. Iya. Jadi perusahaan bilang katanya kamu udah nggak cocok lagi untuk di Jerman karena kerjaan kamu seperti itu. Kamu sudah tidak cocok lagi di Jerman, pindah ke Swiss, kayak gitu ya? Iya, mungkin kayak gitu ya. Aku kurang tahu juga, cuma memang ada. Ada jujur ya, kan. Pembicara kali kita ini adalah jujur banget ya. Iya, Oke. Ada. Jadi dari betrip aku udah tidak mau menerima dia. Jadi tolong pindah aja dia dipindahkan sama betripku ke betrip lain. Betrip itu masih membantu ya, iya, istilahnya. Betrip masih membantu gitu kan, dipindahkan. Tapi betrip yang barunya itu juga mungkin mengeluhkan hal yang sama. Jadinya kayaknya kamu gak bisa bertahan di sini deh. Itu dengan alasan itu gitu kan. Karena kan kita juga harus punya kesadaran ketika kita kerja, kita harus profesional juga. Iya dong. Ya, kamu harus niat dong ya. Segala pekerjaan, segala studi yang kamu pelajarin sekarang, apalagi ini nggak di Indonesia, itu nggak di rumah nenek kamu gitu. Terus mau siapapun kamu ya, maksudnya mau di Indonesia kamu sudah jadi misalkan akuntan atau banker, terus di sini mau ikut Ausbildung, ya lu pelajari yang di sini Ausbildungnya. Jangan mentang-mentang lu banget lu gak mau kerja berat gitu. Bener-bener gitu. Ya. Oke. Ya, itu aku bilang hal-hal yang seperti itu jarang orang ceritakan, ya kan? Entah itu malu, entah itu memang orang cuma mau happy-happy-nya aja. Nggak apa-apa, aku juga di sini lebih menceritakan yang happy-happy-nya gitu. Karena ya happy, ya kenapa enggak kalau kita publikasikan, kan? Tapi segala resikonya ya kita yang tanggung. Betul. Sebenarnya banyak happy-nya, cuma nggak sedikit juga dukanya gitu. Oke. Happy ya kerja di Jerman, happy? Kalau pribadi happy banget, karena kan bisa work-life balance. Gitu kan. Oke. Terus kayak kita mau apa-apa tinggal pergi. Kayaknya Yuan ini suka banget jalan-jalan. Udah kemana aja nih selama di Eropa? Enggak, baru berapa ya? Aku baru 7 negara. Baru 7 negara apa aja itu kalau boleh tahu? France, Prancis, Swiss, apa lagi ya? Praha, Ceko ya? Ceko, bener Ceko? Republik Ceko, Itali, Belanda, Belanda, Spanyol,
sama apa lagi kemarin? Aku lupa. Sampai lupa Apa berarti ya? itu banyak. Apa kemarin? Belgia. Belgia. Harusnya ke Budapest kemana, tapi karena Iya. Karena ya ketinggalan pesawat. ketinggalan pesawat lah ya gitu. Salah aplikasi ya Ya kan, guys. salah aplikasi. Aku benci sekali. Oke. Jadi nextnya mau pergi kemana? Next dekat mungkin aku mau ke Kroasia kali ya. Kroasia. Asik. Iya. Oke. Jadi enaknya Kroasia. tinggal di Jerman juga pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan istilahnya kita juga dikasih libur kan ya? Iya itu benefitnya. 30 hari 30 setahun. Kamu Iya. 30 hari setahun Aku juga? 30 hari setahun. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kan ini pekerjaannya baru, diterima di hotel bintang 5, hotel mewah internasional, ya kan? Ya, hotel mewah di Jerman atau di seluruh dunia. Ya, oke. Cabangnya, Karena cabangnya di mana-mana, jadi internasional hitungannya ya. Iya, Asik. White Wealth. Udah diterima, udah berapa lama jadi kerjaan? Sekarang ke 5 bulan. Wih, betah? Betah banget, banyak. Aduh, wah, gitu. Oh, ya kan? Ya karena duitnya banyak, jadi Yohan sekarang tinggalnya sendiri di rumah di Kayak Wono. banyak gitu, kayak oh my god, ada. Jadi tiap pekerjaan standarnya selalu ada namanya probate site. 6 bulan. 6 bulan, probate site-nya 6 bulan. Oke. Nah, aku mau tanya nih supaya teman-teman yang di sini juga mau tahu, ya kan? Kalau di Jerman ngelamar pekerjaan itu dokumen apa sih yang dibutuhkan? Oh, tentunya itu apa namanya, ijazah kalian, ijazah terakhir Ausbildung kalian, atau ijazah terakhir kuliah kalian, itu kan, yang sudah di pokoknya pendidikan yang dikenyam itu udah, ya kan? Pendidikan terakhir. Terus CV paling penting. CV, oke. CV, Lebenslauf ya? Ya, Lebenslauf dan motivation letter. Motivation letter ya, of course. Terus apa lagi ya? Sama Aufenthaltstitelnya atau izin tinggalnya harus sudah jelas. Sertifikat itu tadi kan Ausbildung, kalau punya sertifikat harus disertakan sertifikatnya. Kalau sertifikat seminar-seminar kayak gitu termasuk nggak? Nggak perlu sih. Nggak perlu? Iya. Oke. Kalau ya mungkin bagus. Di bidang kamu? Iya, kalau di bidang aku kayaknya ya penting sih. Karena yang penting mereka itu pengalaman. Tapi ya lebih bagus lagi. Bagus lagi kalau punya LinkedIn. Tuh lebih bagus lagi kalau punya LinkedIn. Iya. Terus menyertakan ini nggak, sertifikat bahasa nggak? Kalau yang sudah di sini, yang sudah lulus di sini, yang sudah lulus Ausbildung nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi, iya, ya. Nggak perlu lagi sejak bahasa. Iya, sependek aku tahu ya, karena aku kemarin ngelamar aku nggak pakai bahasa. Oke, biasanya kamu ngelamar itu email atau langsung ke tempatnya? Kalau di sini tuh. Nah, sebenarnya kayak gini, kita itu di sini tuh sebenarnya bisa ke tempatnya langsung. Bisa, karena kita gue mau kerja di sana nih. Itu kamu bisa langsung ke sana, nanyain langsung. Nanyain langsung bisa banget. Apakah di sini membutuhkan karyawan gitu? Iya, gitu. Nanya aja. Tanyain. Tapi nanti kalau di tempat aku, soalnya kalau ada yang nanya kayak gitu, aku selalu bilangnya semuanya online. Karena memang harus online. Kan kita juga punya cabang-cabang kan. Jadi kalau kamu masuk itu mungkin cabang yang membutuhkan yang mana, bukan kita. Gitu. Iya. Kalau di hospitality masih bisa sih aku. Sebenarnya yang mau tahu gitu. Ya coba aja dulu guys, ya kan? Kan nggak salah juga ya kita coba. Soalnya temanku dia itu orang Eropa juga, dan dia itu nggak online ngelamarnya, tapi dia nanya langsung organik ke hotelnya, kayak di sini butuh cooking nggak gitu, di sini butuh ini nggak gitu kan. Iya. Kalau butuh aku mau kerja di sini gitu. Dan itu nanti dikasih tahu. Biasanya nanti langsung dikasih bertemu sama Vorstellungsgesprächnya nanti. Iya, langsung kasih tahu sekian yang harus kamu bawa apa. Iya, atau kamu nanti dikasih telepon nomornya dari sananya ke SR-nya gitu. Dihubungi, atau kamu yang hubungi mereka. Nah, kamu prosesnya berapa lama sih dari proses kamu ngelamar kerjaan, kesana kemari, terus diterimanya beberapa, pasti kan diterima ada yang beberapa kayak gitu, itu rata-rata nunggunya berapa lama kalau di sini? Kalau aku pribadi, pengalaman aku pribadi, setelah aku pindah dari sebelumnya kan,
aku tuh lamar kerja lagi yang baru kan. Aku itu cuma butuh waktu 1 minggu. Cuma butuh waktu 1 minggu? Iya, kan profesional. Wih. Profesional. Benefits Gillian. Benefitsnya Gillian gitu kan, soalnya udah profesional kan. Ya kan profesional kan gimana gitu ya, 5 tahun pengalaman gitu. Asik. Gitu, udah berini. Nah terus pada saat sesi Vorstellungsgespräch itu wawancara, apa aja sih yang ditanyakan sama HR? Sebenarnya basic ya, maksudnya kayak yang pertama itu pasti pengalaman. Ya kamu udah pengalaman berapa tahun bidang ini? Kamu punya sertifikat Ausbildung apa enggak gitu. Ada mereka tanya lagi gitu kan. Iya betul. Untuk ini. Kamu udah pernah megang apa aja? Apa yang sudah kamu bisa gitu. Pasti mereka akan gitu. Terus mereka tuh kalau di bidang apa karena hospitality kan. Mereka tuh tanya makna dari kalau kita ke restoran itu makna suatu makanan itu apa sih gitu. Oh, kan? Definisi makanan bagi kamu tuh apa? Itu makan tuh apa definisinya buat kamu? Ya aku jawab ya gitu. Makan itu kan bukan hanya makan terus kenyang, tapi juga ada experience di sana yang ditaruh gitu. Itu kamu pakai bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Jerman dan bahasa Inggris. Oke, karena ini namanya juga hotel internasional ya, jadi harus bisa bahasa Inggris dan juga kalau bahasa Jerman udah pasti ya, karena di Jerman. Iya. Jadi kalau aku pribadi 1 minggu aku udah langsung dapat balasan email dari hotel-hotel gede itu, dari 4 hotel gede itu, 3 hotel gede itu langsung seminggunya lagi, dan langsung di minggu depannya langsung wawancara Vorstellungsgespräch. Oke. Jadi kayak. Nah terus sudah kayak gitu, ada nggak sih pertanyaan HR yang menjebak? Nggak ada. Di sini simple semuanya. Di sini semuanya simple ya? Simple semuanya. Kemungkinan ditolaknya apa sih? Kemungkinan ditolak itu ketika kandidat yang lebih bagus dan lebih pengalaman dan juga kita tidak berlawanan Richtung tidak relevan dengan apa yang kita lamar. Itu tolak gitu. Iya, soalnya kan asal ngelamar tapi atau apa yang dijalanin. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Iya, betul. Karena sepengalaman aku, dulu Vorstellungsgespräch aku tuh dia lebih kayak, aku adalah terus kamu sendiri gimana? Jadi kayak lebih kayak dia nyari tahu diri kamu jelasin aja tentang diri kamu, dia jelasin tentang diri dia. Iya. Aku bingung kayak yang ini nggak dikasih tahu ya. Sebenarnya lebih santai kan? Iya. Sebenarnya lebih santai banget. Santai banget. Enjoy. Sampai ditanya, kamu kegiatannya apa? Hobi kamu tuh apa? Enjoy banget kayak kita kayak ngobrol sama teman aja. Jatuhnya beneran. Iya beneran. Iya. Aku tuh kaget pas disuruh Vorstellungsgespräch, aku bener udah kayak yang aku udah siap nih gitu. Tapi memang di beberapa tempat ada yang beda lagi gitu. Iya. Kalau di bintang 5 justru malah lebih kalau di Michelin itu akan lebih hard lagi wawancaranya. Wawancaranya lebih hard lagi. Mungkin ada beberapa tahap lagi. Iya, bukan tahap tapi pertanyaan-pertanyaan yang kayak tentang skill. Iya. Kayak kamu tahu nggak makanan ini? Nanti kita tuh ada kita kan Michelin gitu kan. Kamu udah berpengalaman belum di Michelin? Kamu udah ini apa belum gitu. Itu sih. Jadi kayak lebih ke skillnya aja yang ditanyakan. Kamu bisa nggak nih kalau di sini ada sistem audisi nggak sih? Karena ada beberapa yang memang di Indonesia yang sepengetahuan aku tuh kalau mau masuk ke perusahaan ini itu dari 100 pelamar jadi 50 pelamar jadi 30, 20, 10, 3, 2. Mungkin ada aja. Cuma pengalaman aku selalu jadi the one and only. The one and only, asik. Gitu. Jadi aku ya udah pas kemarin ini juga aku cuma 1 orang yang di sana ya. Jadi di sini HR ada pengalaman kayak gini nggak? Kamu bisa di bawah tekanan? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau menyepelekan ada aja. Karena aku ada pengalaman di hotel bintang, karena kan aku diterima di bintang 5 semua kan ya. Kayak gini kayak, oh kamu dulunya di ini ya gitu. Kamu bisa nggak nanti di Michelin? Gitu. Gitu. Padahal sebenarnya itu tidak boleh ya. Tidak boleh sebenarnya, itu sebenarnya malah itu jadinya diskriminasi. Diskriminasi, tidak boleh betul. Sebenarnya. Tapi ada aja yang seperti itu. Ada aja, itu hotel bintang 5.
Itu hotel bintang 5. Iya. Oh, semua orang tahu brand. Salah satu terbaiknya by the way. Tapi dia menyepelekan ya Iya, air padahal farung kayak kamu. iya kayak muslim doang kok gitu. Terus Malah. kamu sebelum diterima pasti ada namanya probertak kan? Iya, probertak. Probertak ya. Probertak itu istilahnya 1 hari percobaan atau 1 hari apa ya? Iya, 1 hari. Kerja 1 hari. Kerja Nanti 1 hari, betul. kamu dilihat kamu cocok enggak sama mereka dan kamu harus kasih feedback ke mereka apa gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kitanya feedback dari kita bagus, terus diterima juga feedback dari mereka juga bagus, kita udah otomatis akan ke tahap selanjutnya itu tahap mendatangkan kontrak. Mendatangkan kontrak ya kan, Iya. masukin nomor pajak ya kan, rekening dan yang lain. Biasalah surat-surat yang kelengkapan surat-surat yang lainnya. Iya, gitu. Dan itu kamu sudah diterima. Ya kan bisa bekerja. Iya. Oke. Gitu. Kalaupun misalkan kalian tidak diterima, bukan berarti kalian tidak punya skill ataupun bukan berarti kalian gagal, tapi memang mereka aja yang nggak mau. Iya, jadi bukan itu, jodoh iya, aja. bukan jodoh aja gitu aja guys. Jadi jangan overthinking kalau kalian nggak terima. Ya soalnya banyak banget nih orang temanku juga sampai 8 bulan. Yep. Dia baru ketemu kerjaan tuh di bulan ke-8. Ya kan? Dan itu di hotel aku. Jadi kayak kasihan banget kan. Tuh, cari pekerjaan di Jerman juga susah gampang. Susah gampang sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi, ya aku puji Tuhannya lancar kayak ya kan? Ya dengan waktu seminggu aku langsung diterima ke-3 gitu. Perusahaan kayak udah. Iya, namanya juga jodoh-jodohan kayak gitu. Iya, ya kan? Terus kebetulan yang kamu cari itu pas dengan skill kamu, erfahrung kamu, Zoknis kamu. Iya, gitu pengalaman aku. Jangan suka mencoba-coba gitu loh. Iya. Maksudnya mencoba-coba dalam artian udah nggak nyambung dicoba. Iya, nah itu kayaknya udah deh gitu, mending kurangi resiko lah gitu. Kurangi resiko. Iya. Jadi kamu nggak sia-sia juga. Sia-sia juga. Pun kalau mau, setelah misalkan lulus Ausbildung nih, misalkan kamu Ausbildung hospitality, kan, aku nggak cocok kayaknya di hospitality. Kamu harus langsung daftar ke bidang yang kamu mau. Misalkan aku pengen jadi flag gitu, jadi perawat, kamu harus langsung daftar biar kamu cepet-cepet dapat visa perawatnya, bisa dapat Ausbildung perawatnya lagi. Iya. Benar. Itu bisa banget itu. Iya, kalau udah dari awal kamu nggak cocok sama Ausbildung kamu atau yang kamu udah pelajarin, terus kan waktu Ausbildung kan ada praktek ya? Iya. Di situ kan kamu udah tahu nih, kamu cocok apa enggak nih, gitu. Iya. Karena kedepannya lagi, kamu nggak bisa ke kanan ke kiri. Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Kecil, iya gitu. Jadi mending kayak gitu. Jadi ketika kamu tidak merasa cocok dengan satu hal bidang itu, mending kamu cepet-cepet cari opsi lain, cepet-cepet beresin dokumen-dokumennya gitu kan. Apply yang sesuai dengan yang kamu mau. Oke. Ya, dan buat yang pakai agen, balik lagi selesaiin dulu urusan dengan agennya. Agen lama. Setelah lunas langsung kamu pindah dah kemana. Oke. Itu sih. Itu ya pesan-pesan dari Yohan. Iya, soalnya ya. Sekarang yang menjalani ibadah puasa ya? Iya, puasa. Asik. Gimana rasanya menjalankan ibadah puasa di Jerman? Oh, sangat sulit ya, karena orang-orang pada masak semua ya. Oh iya bener, bawa makanannya ya semliwit. Iya, ya kan. Restoran pada buka gitu kan. Terus di kerjaan juga kan servisnya makanan juga, ngeliat makanan juga gitu kan. Jadi kayak itu hardnya itu sih. Cuma untuk sekarang tahun ini kayak tidak terlalu hard karena malamnya sebentar, malamnya panjang kan, terus juga malamnya datangnya cepat, lebih awal. Bukan seperti summer ya. Iya, kalau summer itu sangat amat lama banget. Itu kan? Bisa sampai dari jam 3:30 sampai jam 9 malam. Menemukan makanan di sini yang halal itu susah apa gampang? Susah gampang. Susah gampang. Iya, sebenarnya restoran Turki banyak gitu kan. Iya, betul. Tapi ya balik lagi kan gimana rasa juga kan, dari gimana kita maunya yang seperti apa pilihnya gitu. Makanan halal tuh di situ banyak banget pilihannya sebenarnya gitu. Tinggal kamu mau apa enggak sebenarnya gitu. Even kayak rumah jagal pun di sini ada yang halal. Oke. Maksudnya kayak kalau kamu mau beli daging yang halal di sini ada banyak banget.
banyak banget. Jadi banyak banget ya, asal kita cari tahu aja Cari gitu tahu kan aja, ya. jangan malas. Gitu. Jangan malas. Terus kalau kamu buka puasa di sini biasanya ngapain? Buka puasa di sini bisa ngapain? Ya, kalau aku sih kan nggak ada yang jualan ini, nggak ada jualan gorengan, wartakjil ya, nggak ada ya. takjil. Di sini kita nggak ada wartakjil, ya. wartakjil nggak ada. Jadi kita paling kalau aku pribadi kayak paling ini sih beli ke toko Turki itu baklava gitu kan, manis-manisnya gitu atau kurma. Gitu. Kalau kurma kan kalau aku stok di rumah kan buat puasa gitu. Zons nggak ada sih di sini, nggak ada takjil guys. Jadi kalau mau takjil kita harus bikin sendiri. Kolak bikin sendiri, ya kan. Tapi bahan-bahan semuanya ada kok di toko ada, Asia. tenang, jangan khawatir, ada semua. Iya ada. Betul. Sekarang malah santan udah ada, aku kayak di Lidl, Rewe itu udah semuanya udah ada. Santan gampang. Santan gampang sekali. Nggak ada yang susah kok, asalkan kalian cermat, asalkan kalian tidak malas mencarinya. Betul. Ada betul banget. Aku suka bikin klepon, tapi mau bikin klepon hari ini. Oh, boleh. Enggak, dia lagi puasa. Puasaku. Buka puasa ya. Nanti aja telepon kapan-kapan. Iya, nanti kita mau masak-masakan di rumahnya Yuan nanti. Boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Feel free, rumahku soalnya gede. Sepil rumah, apa kita mau bikin ruang tamu orang? Nggak ruang tamu saya. Yeah. Dan terus kamu sekarang puasa nih di Jerman. Nyari masjid di Jerman itu susah apa gampang? Kalau di kota kecil susah karena kota kecil susah ya? Iya, dulu susah ya? Tidak ada ya. Oke. Kecil bahkan tidak ada mungkin. Tapi kalau di kota gede kayak Berlin, Hamburg, Lübeck ataupun Köln itu masjid sudah ada beberapa gitu. Banyak gitu. Oh iya, aku mau tanya nih, kalau kamu kerja di hotel gitu, kamu mau sholat itu mereka ngasih waktu nggak buat kamu? Enggak. Mereka nggak ngasih waktu buat sholat? Tahu, iya. Kan di sini kan semua keagamaan kita itu tidak boleh dipertunjukkan, tidak boleh dipakai. Ya, jadi mau itu agama Katolik, kan Katolik juga ada doa Angelus ya, jam 6, jam 12, itu juga di dalam hati aja. Jadi kita tidak dipertonjolkan. Tidak dipertonjolkan gitu. Iya. Walaupun sebenarnya itu bukan ngerasis, tapi itu untuk semua agama. Iya. Tapi kebetulan aku dapetnya perusahaan yang ininya itu toleransinya tinggi. Tinggi banget. Okay. Jadi mereka itu kayak kalau mereka masak itu kan kita ada kantinnya kan, ada kantin buat istirahat gitu. Jadi mereka tuh masaknya itu kayak ada yang non halal, ada yang halalnya, ada yang ininya. Jadi mereka udah dipisahkan. Betul, karena kan yang kerja di sini nggak hanya dari Indonesia doang yang beragama Muslim, tapi juga kayak India, ada beberapa yang nggak boleh makan sapi juga. Iya, dan Timur Tengah. Betul. Iya. Jadi kalau di kantin aku itu dibagi kayak ada kepikiran swine, terus veggie, terus halal, gitu. Jadi semua orang kebagian. Gitu. Iya, jadi toleransinya tinggi. Cuman kalau untuk ibadah sholat juga mungkin nggak ada tempat juga, dan memang berlaku untuk semua agama. Ya, jadi ya gimana? Masa di hotel tiba-tiba di hotel Eropa tiba-tiba ada masjid gitu kan? Atau ada musola kan juga nggak mungkin juga kan gitu ya. Mungkin ada tapi aku nggak tahu sih. Oke, iya. Terus kalau lagi puasa kayak gini, kamu suka ini nggak buka puasa bareng sama teman-teman yang lain? Suka sih. Suka ya? Iya, suka. Kalau ada yang undang aja, kalau nggak ada undang ya udah. Iya. Oh gitu. Atau kamu pernah ke masjid yang ada di Jerman tapi dia lagi ada buka puasa bareng, atau ada takjil di depan masjidnya gitu? Iya. Ada nggak di sini kayak gitu? Ada. Tapi kan kebanyakan mereka kan orang-orang Turki ya gitu yang ngadain kayak ada betul. Sering ada kayak iftar party gitu. Ada juga. Iya. Ada juga iftar party. Aku juga punya teman karyawan, maksudnya sama pekerja, itu juga dia lagi puasa, dia cerita juga sih. Iya, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya jadi muslim di Jerman itu sebenarnya bisa banget, kayak nggak susah kok. Nggak susah kok ya, jangan takut kok ya. Zaman sekarang. Gitu. Zaman sekarang apalagi gitu kan. Di sini banyak orang Turki, orang dari Timur Tengah, ya kan. Banyak banget, jadi nggak susah. Atau juga KBRI atau KJRI juga sering ngadain buka bersama, ya kan, halal bihalal. Iya. Terus nanti sholat Id di mana? Sholat Id kebetulan aku
seringnya di KJRI atau di KBRI, tapi kan sekarang karena berhubung aku orang ibu kota ya, jadi kayak Asik. pasti di KBRI sih. Pasti di KBRI ya. Kalau dulu ambilnya KJRI Hamburg. Ya. Oke, jadi sholat Id di KBRI, habis itu nanti baru selesainya bukan halal bihalal, apa kayak ramah tamah ya? Iya, open house gitu. Open house, iya. tapi di KBRI. Sama-sama teman-teman Muslim yang merayakan rayakan Lebaran gitu. Kesepian gak sih pas lagi Lebaran kalau di Jerman gitu, rasanya rindu puasa bareng sama keluarga? Sebenarnya gimana ya, berhubung keluarga aku juga di sini banyak gitu kan, maksudnya kayak kamu, kayak ibu, kayak bapak kan di sini, jadi kayak ya nggak terlalu kesepian lah, karena ada yang deket di hati gitu. Asik. Itulah makanya kayak kenapa aku suka sama orang Indonesia itu karena kalau aku pribadi itu aku ketika berteman tuh aku full rasanya. Betul. Full rasanya. Jadi aku nggak cuma berteman, tapi aku ada apa ya? Ada ikatan gitu. Walaupun setahun kita cuma ketemu 2 kali. Ya kan? Kadang mungkin sekali gitu kan. Kemarin sekali doang kan kita ketemu. Kita kemarin sekali ketemu pas Agustusan. Iya. Astaga. Iya, padahal itu setelah itu tuh aku Arbeitslos 2 bulan ya. Healing kalau Arbeitslos. Sebenarnya itu healing. Karena pengalaman yang tidak enak gitu kan. Iya. Nah sekarang tapi puji Tuhannya Yohan mendapatkan tempat yang sangat bagus. Mantap ya. Mantap banget. Dan berarti dapat probosite 6 bulan. 6 bulan harus. 6 bulan. Oke. Nah balik lagi ke puasa nih. Terus kalau sahur di sini? Sahur di sini ya buat sendiri di rumah, alarm sendiri ya. Di sini nggak ada yang musik-musik buat sahur gitu yang ada ya. Di Indonesia kan suka ada kan yang bangunin sahur gitu. Tapi di sini untungnya nggak ada takbiran kan di jalan kayak di Jepang. Nggak ada di sini, nggak ada, nggak usah, nggak ada lah, jangan. Aku yang bukannya malu, cuma ya tahu tempat lah. Tahu tempat lah ya. Tiba-tiba takbiran tengah jalan kan mengganggu orang juga ya, by the way. Iya, tapi setahu aku kalau di di mana tuh sempat ada juga kayak menyambut Ramadan tuh di jalan tuh sudah ada dipasang lampu-lampu. Itu. Jadi aku tahu mungkin kalau nggak salah. Iya, ada beberapa tempat yang mungkin sebagian besar orangnya di situ tuh orang Turki atau orang Timur Tengah ya. Mereka beneran bikin semuanya itu lampu-lampu tema Ramadan, terus kayak makan bersama di luar. Iya. Di luar gitu. Mungkin waktu kemarin karena musimnya juga musim semi ya. Iya. Jadi nggak begitu dingin. Mereka masih di luar tuh kembang api. Iya kan? Itu rame banget kok di sini. Asik banget. Jadi sangat mudah sebenarnya, sangat mudah di sini jadi muslim sebenarnya. Kita bisa ngulik, bisa baca, bisa mencari apa yang memang dibutuhkan muslim di sini gitu. Oke. Iya. Semuanya ada. Sekarang kalau misalkan Yon boleh kasih pesan nih atau bilang sama mama yang nonton hari ini ya kan untuk menyambut puasa dan Ramadan di tahun 2026. Ada pesan nggak buat keluarga yang nonton nih? Iya, buat keluarga yang nonton, jadi mungkin buat ya orang-orang yang aku sayangi, aku tidak bisa berada di sana untuk untuk beberapa waktu ini gitu kan. Kalian mungkin rindu sama aku, tapi kasihku tetap ada dengan kalian. Asik. Bersama kalian. Cicin. Iya. Oke, semoga ibadah puasanya lancar ya. Amin. Nah, sekarang kalau pesan-pesan buat teman-teman yang mau pergi ke Jerman atau mau kuliah di Jerman, Ausbildung di Jerman, tinggal di Jerman, Yohan punya pesan nggak? Punya, banyak banget sebenarnya. Emang nggak bisa ini ya. Banyak banget sebenarnya. Aku sebenarnya kalau misalkan ada waktu banyak, aku akan bilang berbagai macam gitu. Cuma pesanku untuk kalian, singkat saja, kalian yang mau ke sini, cari informasi dengan jelas, dengan benar. Betul. Dan jangan termakan informasi dari TikTok. Dan dengan satu pihak saja. Ya kan? Harus benar-benar cari informasi yang legit, yang ini gitu kan. Yang terpercaya dan orang yang bicara itu siapa dulu ya nah, kan? Itu dia. Oke. Ya, intinya jangan termakan informasi yang di TikTok yang mentah-mentah gitu. Iya. Betul. Karena banyak banget yang blunder dan salah kaprah.
salah kaprah ya kan. Jadinya Jangan misleading jadinya. betul. Orang suka asal ucap padahal ternyata dampaknya, defeknya tuh banyak sebenarnya ke orang yang dengerin. Jadi hati-hati kalian yang mau Ausbildung ke sini, mau mandiri, maupun itu pakai agent gitu kan. Tetap hati-hati, dan buat para agent pun ya jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Baik-baik. Ya, jaga ajubi kalian sudah berangkat gitu kan. Baik yang belum berangkat maupun sudah berangkat, tetap keep contact ya. Jangan sampai lepas tangan gitu kan. Karena ini anak orang yang di sini. Karena ini anak orang gitu. Karena mereka bisa biarpun di sini banyak orang Indonesia, tapi nggak sama orang Indonesia itu bisa bantu. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau kalian para agen di chat tuh bales ya, bales gitu. Jadi bales. Iya, bales dan ngomong gitu. Bila perlu adain bila perlu bilang sebelum mereka kesini tuh kalian tuh bilang. Kalian juga boleh apa aja dan harus apa aja tuh bilang dulu for Sagen. Iya. Jadi vorher jadi kayak kasih bekal juga sih. Kasih bekal dulu. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang malah merugikan anak-anak Indonesia yang belum berangkat ke Jerman nantinya. Itu kan jadinya kan beruntun. Kalau ada kesalahan. Kayaknya kalau sama Yohan harus episode selanjutnya lagi deh, lebih lagi nih. Episodenya harus ditambah lagi. Saya pokoknya banyak banget ya cerita sama Yohan, dan aku suka banget karena Yohan orangnya jujur, terus orangnya hangat banget walaupun kita jarang ketemu. Kita tuh kenal dari tahun berapa ya waktu itu? Aku 23. Masih pacaran ya? 23. Ya kan 2023 aku masih pacaran yang sama Erwin itu, ulang tahunnya Mbak Pur. Ibu, berawal dari itu ya? Iya. Berawal dari situ, terus kayaknya Mas Yohan ini orangnya kayak rajin banget ya kan, waktu itu kita bikin balon-balon apa gitu. Iya, soalnya aku seneng kalau nge-organize event itu. Iya, terus kita nyambung gitu kan, asik gitu. Oke, terima kasih banget Yohan udah datang ke sini. Sama-sama. Mau deh lagi. Mau deh lagi. Tunggu, habis ini kita mau kuis sama Yohan. Ya kan? Kuis sama Yohan. Dia nggak tahu kali ini. Oh my god. Oh iya. Iya, oke. Aku nggak kasih tahu tadi. Pokoknya terima kasih buat sesi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan semoga mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di sini, sehat selalu. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oh ya, kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh nggak nih aku kasih Instagramnya Yohan? Boleh aja. Boleh tanya ke Yohan juga ya? Di bawah ini paling ada nanti. Oke, ya nanti aku selipin di sini. Boleh follow Yohan, boleh follow aku. Kalau nanya langsung ke Yohan itu juga boleh. Boleh komen. Nanti Yohan juga bales pasti. Balas kalau ada waktu. Kalau ada waktu, hei, ya kan? Waktuku banyak sebenarnya, cuma malas aja. Oke, terima kasih buat hari ini. Thank you yang udah nonton. Bye bye. Makasih banget ya Kak. Iya, makasih.